Shalom. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Kurang dengar dari sini. Apa kabarnya saudara? Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Apapun keadaan dunia saat ini kita sama-sama datang ke tempat ini bukan membawa segala permasalahan hidup kita, tapi kita mau datang untuk benar-benar menyembah Tuhan. Mari kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, segala perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Jika saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang untuk benar-benar menyembah-Mu. Fokus pandangan kami hanya tertuju padamu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa baiknya Tuhan. Kami percaya Kau bekerja di tempat ini. Kau melawat setiap jemaat, setiap insan, setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu itu membuat mereka memiliki pengharapan yang baru di dalam Kau. Mereka yang memiliki sakit penyakit, mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya acara ini Tuhan, hanya Engkau saja yang beracara dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Saya rindu cepat saja kita mau bangkit berdiri, nyatakan imanmu di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan Yesus saja. Yesus yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Mari menyembah Tuhan dengan segenap roh dan jiwamu. Arahkan pandangan fokusmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar. Tiadalah sepertimu. Tiada Tuhan sepertimu. Ini sembah kami, ini puja kami.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Katakan dengan segenap hatimu, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Sekali lagi katakan, nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Kita yakin bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus ajaib. Yuk kita mau menari buat Tuhan ya. Gerakan badannya, goyang ke kanan ke kiri. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan kanan kirimu, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yuk. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Deklarasikan dengan iman. Yesus ajaib, katakan. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekarang semuanya katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik puji Tuhan.
Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus saja. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus tu ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus tu ajaib bagiku. Yesus tu ajaib bagiku. Ajaib bagiku. Yesus tu ajaib bagiku. Yesus tu ajaib bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih siap menari buat Tuhan? Tuhan Yesus bukan hanya ajaib, tapi Dia dahsyat. Kita menyanyikan Yesus ajaib. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah indahnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus apa? Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita mau lebih lagi buat Tuhan ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan sebutkan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Kemuliaan buat nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sampai kesempatan hari ini kita bisa menerima daripada semua kebaikan Tuhan. Ini semua hanya oleh karena anugerahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan minggu ini adalah minggu yang kelima, di mana kita masih bisa memberikan yaitu persembahan untuk duka. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan ini? Lambaikan tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik,
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam situasi yang sulit ini Tuhan, Engkau tetap Tuhan membuka jalan buat umat-Mu di tempat ini. Inilah ya Tuhan bukti daripada kasih-Mu yang sudah Kau tanamkan di dalam jiwa kami. Hati kami Tuhan ingin memerhatikan Tuhan saudara kami yang saat mengalami duka. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, inilah sukacita kami, inilah kesempatan kami Tuhan, untuk kami bisa menabur di dalam ladang duka ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di mana Kau sudah menetapkan kasih-Mu, kasih-Mu itu boleh kami impartasikan kepada saudara-saudara kami yang akan mengalami duka. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang jemaat bagi berdiri. Kita sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu
jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya rindu, cepat saja katakan. Mengikut. Inilah pengakuan kami Tuhan. Apapun keadaan dunia saat ini Tuhan, kami mengiring Kau, mengikut Kau untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu mampu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini merupakan ungkapan hati setiap kami untuk mengikuti
kami pribadi. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dalam hidup ini boleh membanggakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kesempatan yang baik. Pada hari ini kami boleh berada dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami boleh berbahagia dalam segala keadaan yang sedang menimpa dunia ini. Sebab kami tahu kami berada dalam hadirat-Mu, berada dalam tempat yang paling baik. Dan hari ini kami siapkan hati untuk sambut firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada kami di akhir zaman ini. Boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Dan kami boleh hidup dengan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Sebab itulah kehendak-Mu atas kami semuanya. Urapi hamba dan seluruh umat Tuhan, baik yang hadir tempat ini, maupun yang juga sedang mengikuti live streaming. Bila semuanya boleh diberkati melalui pemberitaan firman yang sebentar kami akan terima. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang siap diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Saudara, apa kabar Bapak Ibu? Wah, luar biasa baik ya tentunya ya. Bukan luar biasa susah ya, tapi luar biasa baik ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan ini ya Saudara. Suwe ora jamu, Bapak Ibu, amin. Ya, jadi suwe ora ketemu, Saudara ya. Barangkali ada yang baru melihat wajah saya, yang baru pertama kali ada. Oh, ya puji Tuhan, terima kasih ya. Berarti memang bukan suwe ora jamu, memang belum pernah ketemu, Saudara ya. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali diundang ke sini untuk sampaikan firman Tuhan ya. Tapi karena memang situasi, maka Saudara, kita jarang ketemu akhirnya ya. Ya, tapi puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya melihat ya, sekalipun ibadah mengikuti protokol ya yang ada, Saudara, tapi tidak mengurangi sukacita. Semua boleh bersukacita ya. Haleluya ya, semua bahagia dalam Tuhan. Baik, ya saya tentu tidak usah memperkenalkan diri, Saudara, nanti yang belum kenal saya tanya sebelahnya, kalau sebelahnya belum kenal tanya sebelahnya lagi ya, tapi jangan bikin ribut ya, haleluya ya. Baik, pada pagi hari ini dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang membaca dan memahami tanda-tanda zaman, Saudara. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya, kalau di sini disiapkan juga rupanya ya untuk khotbah yang pakai PowerPoint. Saya sampai lupa, saudara, saya tidak biasa pakai PowerPoint. Ya, kalau saudara biasa pakai PowerPoint, hari ini saudara ikuti khotbah ya direct point ya. Jadi langsung aja tutup poin saja saudara. Ya, baik, saudara kasih Tuhan ya. Saya akan ajak Bapak dan Saudara untuk membuka Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 ya. Boleh saya minta Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan membaca ayat ini bergantian ya. Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak dan Saudara bersama-sama membacanya ayat yang genap. Haleluya. Matius pasal 16, demikian ayat pertama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. 2. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. 4 kita baca bersama-sama, 2, 3. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Silakan kembali. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, untuk kita hari ini ya datang beribadah kepada Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Ya,
waktu-waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu sangat bernilai sekali, saudara kasih Tuhan. Ya, berbahagialah kalau Bapak Ibu dan Saudara pada pagi hari ini bisa hadir di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, haleluya. So kasih dalam Tuhan, ya. Nah, dalam Injil Matius pasal 16 pada ayat 1 sampai ayat yang keempat yang sudah kita baca bersama tadi, ya. Sekali waktu orang-orang Farisi dan Saduki datang menemui Yesus dan mereka menuntut satu tanda. Saudara, iya. Apakah ya benar Yesus itu adalah Mesias, ya? So kasih dalam Tuhan, ya. Kemudian Yesus menjawab tadi, ya. Padahal sebelumnya seharusnya mereka sudah tidak perlu lagi meminta tanda karena apa, saudara? Karena Yesus sudah melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Kita semuanya sudah tahu, ya. Orang buta sejak lahir melihat, ya. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, bahkan orang mati dibangkitkan. Saya pikir itu sudah lebih cukup daripada sekedar Yesus datang kepada mereka dan berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Kalau Yesus berkata demikian, saya pikir ini orang aneh, saudara kasih Tuhan, ya. Tapi kita melihat, ya, apa yang dilakukan Yesus itu sudah lebih daripada cukup, ya. Namun orang Farisi dan orang Saduki datang meminta, ya, satu tanda kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, ya, angkatan yang jahat ini dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Artinya apa? Saudara kasih Tuhan, mereka akan melihat bahwa Yesus nanti benar-benar mati dan akhirnya bangkit, ya, dan menyatakan diri bahwa dia itu hidup dan berkuasa. Saudara, kalau tanda itu tidak cukup, ya sudah, mau pakai tanda apa lagi? Makanya saya tuliskan beberapa tahun yang lalu, tahun 2010, saya tuliskan menjadi satu lagu, ya. Meskipun terjadi mujizat di depan mata, tak akan mengubah hati yang terlanjur beban. Ya, saya tidak nyanyikan hari ini, saudara. Ya, kalau saudara mau lihat, mau belajar lagu saya, boleh saudara cari nanti, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, masalahnya mengapa ini orang Farisi dan orang Saduki, saudara, tidak memahami tanda-tanda zaman, tidak mengerti tanda-tanda zaman. Ini sangat ironi, sangat aneh, bin ajaib kalau saya katakan demikian. Karena apa? Mereka setiap hari bersentuhan dengan firman Tuhan, mereka adalah ahli kitab. Namun mengapa mereka tidak memahami tanda-tanda zaman? Saudara, nah, hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Mengapa bisa tidak memahami tanda-tanda zaman? Yang pertama, kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34, ya. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 saya akan bacakan demikian. Haleluya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta bora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama, perhatikan. Mengapa orang tidak mampu memahami tanda-tanda zaman, tidak dapat membaca tanda-tanda zaman. Saudara kasih Tuhan, ya. Karena hatinya syarat dengan pesta pora dan kepentingan pribadi. Bahkan kepentingan golongan, kepentingan politik dan sebagainya, ya. Sehingga tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Saudara dalam Tuhan, ya. Yang kedua, ya. Dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-21, ya. Mazmur pasal 49 ayat 21, ada baiknya ayat ini kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 49 ayat 21 sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 2, 3.
Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, enak so kasih Tuhan ya. Nah, mengapa yang kedua ini orang tidak mampu, bahkan ahli Taurat ini tidak mampu membaca tanda-tanda zaman karena apa? Karena mereka tidak memiliki kepedulian tentang hal-hal itu. Mungkin baca Alkitab, tapi kepentingannya berbeda, saudara. Ya, mungkin beribadah, tapi kepentingannya berbeda, saudara. Mungkin mendengar firman Tuhan, tapi pikirannya berbeda. Sehingga dia tidak mampu untuk membaca tanda-tanda zaman. Kasih dalam Tuhan. Makanya hari ini saya sampaikan hal ini supaya apa? Kita mengerti. Tujuannya apa, saudara? Kalau kita mengerti, kita akan tenang. Menghadapi situasi, ya, keadaan yang terjadi di seluruh dunia hari ini, kita boleh tenang. Bahkan kita akan menuruti kehendak Tuhan, yaitu apa? Supaya kita ini selalu bersyukur dan bersukacita dalam hidup ini. Amin. Ya. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semuanya dalam Filipi pasal 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, artinya apa? Ada penegasan, artinya ini sangat penting. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sebab apa? Di dalam Tuhan kita ini luar biasa. Telah menerima segala anugerah baik hidup untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, semua sudah diberikan untuk saya dan saudara. Kalau kita mengerti ini, tidak ada orang Kristen yang sedih. Sekalipun mungkin kena dampak karena pandemi ini, ekonominya mungkin, bisnisnya kena dampak dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerti anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah bersedih. Kita akan bersuka cita. Kalau kita mengerti siapa Tuhan yang berfirman kepada kita, yang menjadi gembala hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Amin. Ya, karena Tuhan yang berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau dan sekali-kali aku tidak meninggalkan kau, itu pasti sanggup menggenapi firman-Nya untuk saya dan saudara. Haleluya. Yang saudara percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara Tuhan. Ya. Nah, saudara Tuhan, tentang apa yang telah dan akan terjadi setelah zaman Tuhan Yesus, kita akan melihat ya, saudara Tuhan. Ya, hal-hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi, kita akan lihat untuk ini dalam Matius pasal yang ke-24. Kita lompat kepada Matius pasal 24, saudara Tuhan. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kemudian setelah 40 hari naik ke surga, saudara Tuhan, ya. Maka sebelumnya Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 sudah menyatakan ini kepada kita semuanya, apa yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara Tuhan, Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima, itu yang pertama, saudara. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan khotbah kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Ya, saya sampaikan bahwa kita sudah memasuki abad 21. Ya. Dulu ketika kita masuki akan mengakhiri abad yang ke-20, banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran, bahkan ada hamba Tuhan yang berani mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tahun sekian dan sebagainya, gitu, dan sebagainya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, hal ini ya sebenarnya tidak salah total, tapi kalau sudah mengatakan tentang waktu, saudara, itu yang salah, saudara, ya, itu yang dikatakan sesat, saudara dalam Tuhan. Artinya apa? Bahwa memang kita ini sudah memasuki akhir daripada
zaman ini, saudara kasih Tuhan, ya. Daripada zaman. Saudara kasih Tuhan, ya. Nah, dalam kitab Daniel kita melihat ya segala sesuatu yang terjadi. Makanya kembali lagi pada apa yang saya sampaikan tadi ya, tahun 2030 saya katakan kepada jemaat Tuhan, kita mesti hati-hati memasuki tahun 2030. Ya, saya tidak katakan bahwa tahun 2030 itu Tuhan Yesus sudah datang, tidak demikian. Tapi kita harus lebih hati-hati karena apa? Seluruh nubuatan Alkitab tentang akhir zaman ini akan semuanya masuk dalam penggenapan. Saudara ya. Dan ketika itu digenapi, orang yang tidak mengerti firman Tuhan bisa akan kaget-kaget dan sebagainya ya. Nah, bisa mengalami juga keguncangan imannya. Tapi kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita akan tetap bersuka cita justru, saudara kasih Tuhan. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, dalam Matius pasal 24 tadi, yang sudah kita baca ya. Hal yang pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan terjadi atas dunia ini, yaitu akan ada penyesatan, saudara. Yang saya kasih Tuhan, akan terjadi penyesatan. Saudara, kita semuanya tahu bahwa ya jalan menuju ke surga hanya ada satu saja. Kita mengenal banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini, tapi hanya ada satu tokoh di dunia ini yang berani berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang dengan terangan dengan tegas mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita juga tahu kesaksian para rasul dan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau orang mau selamat, satu-satunya jalan harus dia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16 ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ya, dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena memang penyesat itu ada dalam dunia ini. Penyesatan sebenarnya sudah ada sejak zaman Adam. Saudara, zaman Adam manusia sudah disesatkan, bahkan sampai kebenaran itu datang. Setelah kebenaran itu, setelah Yesus naik ke surga, penyesat itu terus bekerja. Saudara kasih Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membelokkan jalan kebenaran itu kepada penyesatan. Saudara kasih dalam Tuhan, mesti kita harus hati-hati. Ya. Jadi zaman para rasul saja sudah ada itu ajaran-ajaran sesat, dan sampai hari ini ajaran-ajaran sesat yang menentang ya kebenaran tentang Injil Kristus. Saudara kasih Tuhan, ya kita harus hati-hati. Kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah ya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 itu. Ya, makanya Rasul Paulus juga mengingatkan dalam kitab Galatia atau surat Galatia pasal yang pertama ya ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan demikian. Ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan pada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang beritakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara kasih Tuhan ya, kita sangat bersyukur kita umat Tuhan ini telah memiliki kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan
yang terdiri dari 66 kitab ini ya. Ya, 66 kitab yang dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru ada 4 Injil ya. Mengapa ada 4 Injil? Saudara kasih Tuhan, kok tidak 1 Injil saja? Sebab hukum Taurat mengatakan bahwa kesaksian 1 orang saja, maka kesaksiannya itu tidak valid, tidak sah, tidak benar. Maka kesaksian yang sah, yang bisa dipertanggungjawabkan itu minimal lebih dari 1 orang kesaksian. Atau 1 orang saksi. Makanya Injil, kita memiliki Injil, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 Injil ya. Ini sempurna, kesaksian yang sempurna. Bahkan keempat Injil ini menggambarkan pribadi daripada Allah ya. Injil Matius, kita tahu bahwa Injil Matius adalah Injil kerajaan, lambangnya adalah singa ya. Mendeskripsikan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kemudian Injil Markus disebut Injil hamba ya, lambangnya adalah lembu ya. Yesus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Saudara Tuhan, makanya dalam Injil Markus di situ tidak ada apa? Tidak ada silsilah. Hanya di Injil Matius ada silsilah dan Injil Lukas, saudara. Injil Markus tidak ada silsilah. Jangan saudara bingung, saudara. Karena apa? Karena memang Injil Markus itu adalah Injil hamba. Seorang hamba tak perlu diketahui silsilahnya. Makanya di situ tampil, Yesus tampil, langsung pelayanan, saudara. Karena apa? Karena Yesus adalah hamba yang setia, saudara. Kemudian Injil Lukas, Injil kemanusiaan, mendeskripsikan Yesus adalah manusia sejati. Menjadi teladan kita bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang benar. Itu dalam Injil Lukas, saudara. Dan lambangnya adalah manusia, ya, anak manusia. Dan yang terakhir itu adalah Injil Yohanes, disebut Injil Ilahi, mendeskripsikan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara Tuhan ya. Dan di situ tidak ada silsilah, karena memang Allah tidak perlu ada silsilah ya. Makanya Injil Yohanes tampil ya pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Injil inilah kebenaran. Dan kalau ada Injil-Injil lain, saudara, kita harus berani katakan, ya, kita harus berani bersikap, kita tolak, saudara. Ya, karena ini ada orang-orang yang, ya, berusaha memaksakan kepada orang Kristen. Ada beberapa Injil, ada Injil Thomas, saudara. Pernah baca Injil Thomas? Ya, belum ya? Ya, saya sih pernah baca Injil Thomas ya. Ada Injil Yakobus gitu. Ada Injil Barnabas gitu. Ada Injil-Injil yang lain. Saudara kasih Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa sekalipun ada malaikat di surga yang memberitakan Injil yang lain, Rasul Paulus katakan terkutuklah dia. Sebab hanya Injil yang memberitakan tentang kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Inilah Injil yang benar. Saudara, ya, puji nama Tuhan. Dan ini akan terus terjadi, saudara, penyesatan ini sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian berikutnya yang kedua, yang perlu kita ketahui, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-24 tadi. Matius pasal yang ke-24, saudara. Nah, pada ayat yang ke-6 sampai 7a saya akan bacakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, sampai di situ. So kasih Tuhan. Yang kedua, ya, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ini, saudara. Kita lihat pada memasuki abad yang ke-20, kita semuanya sudah tahu, saudara, yang tentu kita tidak mengalami, namun kita juga, ya, bisa belajar ya, kita bisa membaca sejarah. Ya, memasuki abad 20 diawali dengan peperangan besar, melibatkan seluruh dunia. Perang dunia yang pertama dilanjutkan perang dunia kedua, saudara, yang saya kasih Tuhan, ya. Dan ini semuanya menggenapi seluruh nubuatan firman Tuhan. Anak saya kemarin bertanya kepada saya, Pak, sudah terjadi perang dunia pertama. Perang dunia kedua sudah terjadi. Kapan
terjadi perang dunia ketiga. Saya tanya, ngapain kamu tanya perang dunia ketiga, nak? Cari masalah, cari susah. Nggak usah, berdoa supaya tidak terjadi. Tapi firman Tuhan ya pasti akan digenapi. Ya, saudara Tuhan ya. Dan ini semua digenapi dan terjadi perang berikutnya. Sampai nanti puncaknya yaitu masuki perang Harmagedon. Di masa setelah masa tribulation, saya percaya itu ya. Akan terjadi perang Harmagedon melibatkan seluruh dunia. Bahkan Alkitab mengatakan sepertiga daripada penduduk dunia ini akan binasa oleh karena perang Harmagedon itu. Ini luar biasa. Suka Tuhan, saya tidak berbicara secara khusus hari ini tentang perang Harmagedon, siapa terlibat dan bagaimana, saudara. Nanti itu dalam PA, mungkin dalam sesi PA itu ya disampaikan. Tapi kita harus waspada, suka Tuhan ya. Nah, memasuki abad 21, saya tidak katakan ya, kita harus bersiap-siap ya, atau saya tidak katakan akan terjadi perang Harmagedon pada abad 21 ya. Ini kemungkinan saja bisa terjadi. Ya, kemungkinan saja bisa terjadi. Namun apapun yang terjadi, biarlah kita tetap siap, sedia dan waspada, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, ya. Dalam Matius pasal yang ke-24 yang berikutnya ayat yang ke-7b, saudara. Ayat 7b sampai ayat yang ke berikutnya ya, ayat yang ke-8 demikian. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, kelaparan, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang kelaparan ini sudah terjadi pada abad 20. Kita melihat ya di Ethiopia bagaimana waktu itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Ya. Sehingga waktu itu zaman saya masih SMA kalau tidak salah itu ya. Itu salah seorang penulis lagu ya untuk lagu-lagu balada, Iwan Fals. Sorry, saya sebut namanya, saudara. Itu menuliskan lagu Ethiopia. Karena apa? Terketuk hatinya melihat penderitaan saudara kita yang ada di Ethiopia. Namun apakah ya pada abad yang ke-21 ini bisa terjadi? Ini bisa saja terjadi, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya melanda di satu negara, ini bisa melanda seluruh dunia. Saudara, saya tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Tetapi kalau terus terjadi begini ini bisa akan mengganggu juga stabilitas ekonomi dan stabilitas pangan dunia. Saudara, namun ya firman Tuhan bagaimanapun memang harus digenapi ya. Firman Tuhan berkata bahwa secupak gandum sedinar itu akan digenapi, saudara. Ya, akan terjadi masalah ya makanan ya, masalah pasokan bahan makanan untuk masyarakat seluruh dunia. Saudara kasih Tuhan ya. Namun kita jangan takut ya, pemeliharaan Tuhan pasti akan sempurna atas kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, kemudian pada selanjutnya tadi akan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, saudara. Kelaparan dan gempa bumi. Saudara, kita lihat pada awal kita memasuki abad 21, saudara, yang lalu. Ya, kita ini dikejutkan, seluruh dunia dikejutkan dengan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang dahsyat luar biasa. Yang saya percaya itu belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin, saudara. Itu menurut pengetahuan saya, saudara. Kita semuanya tahu di Aceh tanggal 26 Desember ya. 26 Desember 2004 ya. Terjadi gempa bumi yang amplitudenya sampai 9,1 kalau salah itu ya. 9,1 skala Richter. Saya pikir luar biasa ini gempa bumi yang dahsyat. Ya, dan memakan korban begitu banyak, 200.000 lebih korban. Suka sama Tuhan, ya. Dan saudara, pada waktu itu kita semuanya masih ingat ya,
Ya, kita ini pergi ke pantai takut-takut rasanya ya. Saya khususnya itu. Saya pesan sama anak-anak saya jangan dulu main ke pantai. Ya, ya saudara. Tapi sekarang sudah aman, orang sudah pada lupa. Orang sudah pada senang ke pantai saudara. Tapi sekarang pantai pada sepi. Kenapa? Karena pandemi saudara. Ya, tapi orang sudah mulai lupa. Tapi jangan lupa bahwa ini bisa terjadi kapan saja. Ya, terutama bulan-bulan Desember ini hati-hati. Biasa pesawat jatuh dan sebagainya. Itu di bulan Desember, saudara kasih Tuhan ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, namun demikian kita akan melihat Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26 ya. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26. Nah, kita mesti lihat nubuat ini saudara ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara perhatikan ya. Nah, ini akan berlanjut ya sampai hal ini terjadi saudara. Ayat 26 ini saya tidak bisa bayangkan. Saudara. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung ya dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara, akan terjadi tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang ya. Bangsa-bangsa takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini sudah terjadi dan bisa terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Bahkan orang takut sekarang ini ya. Ya, ini sudah ditambah lagi. Ini sudah corona, orang sudah pada ketakutan ya. Ya, apalagi kalau ditambah begini, saya tuh berpikir begini loh, ya. Sekarang ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul ya. Tidak ya, banyaklah di rumah saja ya. Mengurangi kegiatan keluar ya. Tapi saya pikir ya kalau misalkan saya tidak minta ya, misalkan terjadi gempa bumi tiba-tiba, geruduk gitu, ya orangnya terpaksa akhirnya lari ke sana kemari dan berkumpul. Saya pikir ini bingung jadinya ya. Di sisi lain orang tidak boleh berkumpul, terjadi gempa bumi tak berkumpul lebih piye iki ya saudara. Jadi bingung saudara kasih Tuhan. Tapi ya Tuhan kita percaya Tuhan sudah atur bikin rupa saudara kasih Tuhan. Haleluya saudara kasih Tuhan ya. Jadi orang akan takut karena cemas mati karena kecemasan ya. Karena kecemasan. Ya, haleluya. Nah, ini akan terjadi. Kemudian berikutnya kembali kepada Matius pasal yang ke-24 ya. Matius pasal 24. Ayat 9 sampai 14 saya akan bacakan demikian ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara perhatikan ya, yang keempat ini ya, saudara kasih Tuhan. Ini akan terjadi ya. Ini kita sudah mendekati masa kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Pada ayat yang ke-9 tadi kita sudah baca ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Artinya apa ini saudara? Ya, sentimen terhadap kekristenan akan meningkat. Tapi bersyukur ya kita di Indonesia ya. Untuk nggak tahu apa yang pertama ya, Kapolri kita ini anak Tuhan. Yang pertama, yang kedua ya. Iya, tapi luar biasa loh. Nggak gampang itu. Ya, nggak gampang untuk di Indonesia. Ya, saya kasih dalam Tuhan. Ya,
Namun demikian firman Tuhan ini tidak bisa, atau nubuat firman Tuhan ini tidak bisa tidak digenapi. Ya, firman Tuhan berkata kamu akan diserahkan dan supaya disiksa. Ya, ya artinya apa? Kegiatan antikris ini akan semakin meningkat di mana-mana. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur, kita bersyukur di Indonesia juga ya. Ya, ada saudara kita yang dari umat Muslim yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk apa? Menjaga kerukunan, ya, kehidupan umat di Indonesia yang berbineka ini. Ya, kita bersyukur ada NU, ada teman-teman kita. Ya, ya, tapi kita lihat juga di sisi yang lain juga itu, ya, aliran-aliran keras khususnya mereka yang berasal dari antara kita, saudara. Kalau saya ikuti ya ceramahnya ada beberapa ustadz itu ya, kayak ya Walon dan sebagainya, itu kadang-kadang Tuhan Yesus ya. Tapi sudah saya berdoa yang baik-baik saja untuk mereka, ya, supaya siapa tahu nanti mereka bisa kembali lagi bertobat, saudara ya. Minimal ya bertobat, tidak lagi ya membuat kegaduhan seperti itu ya, yang diberitakan untuk membawa damai kepada umat semuanya, saudara. Ya, nah kalau hal ini terjadi, saudara, maka bahkan kalau hal ini terjadi, ya, mari kita kuatkan ini. Ya. Sekalipun nanti pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan terjadi murtad. Ya. Akan datang murtad. Ya. Saudara mungkin berpikir, wah Pak, rasanya tidak mungkin ada murtad. Ya. Tapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Akan terjadi murtad. Ya. Tuhan sudah melihat dari predestinasi Tuhan melihat jauh bahwa akan ada murtad besar-besar. Ya. Namun di sisi lain, ya, ada banyak orang yang akan menerima Injil. Ada banyak orang yang akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara, saya senang sekali, ya. Di saat-saat ini saya melihat melalui media sosial, melalui YouTube yang ada, Pak, semua saudara, ya, ada kesaksian-kesaksian banyak orang terima Tuhan Yesus. Ya. Hari ini saya bersama dengan, ya, karena kelompok saya ini dari para murtadin, saudara. Dari para murtadin, saya biasa dulu dengan almarhum Daud Raja Wali, ya, sudah almarhum, ya. Kemudian Muhammad Fakri dan sebagainya, ya. Ya, puji nama Tuhan, sekarang Pak Haji Muhammad Kaci dan sebagainya, saudara, bersama dengan kita. Ya, cuma kadang-kadang saya ini agak ngeri-ngeri sedap kalau dengar Pak Kaci bicara, saudara. Tapi saya pikir ya sudah, silakan, itu bagianmu, lanjutkan, saya bilang gitu, ya. Untuk dipakai Tuhan dalam bidang itu, dalam hal itu. Tapi puji nama Tuhan, melalui beliau juga banyak membuka mata banyak orang untuk menerima Yesus, untuk mengenal kebenaran, ya. Dan melalui Pak Kaci juga, ya, saya bersama dia kadang-kadang juga membimbing banyak orang untuk terima Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Suka dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan, ya, seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil harus diberitakan. Karena itu mari kita ambil bagian, ikut ambil bagian untuk memberitakan Injil. Jangan kalah, saudara, kasih Tuhan, ya. Ya, jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan yang terkemudian akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Mari kita yang sudah terdahulu, kita terus, ya, berjuang terus untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Nah, masalah orang itu bertobat atau tidak, itu urusan mereka. Tapi kita harus tetap memberitakan Injil. Saudara dalam Tuhan, yang terakhir, saudara, kita lihat dalam Wahyu pasal 11, ya, pasal 13, Wahyu pasal 13, ya. Ya. Nah, ini menyangkut masalah yang terjadi yang kita alami hari ini, saudara. Wahyu pasal yang ke-13, ya. Saya akan bacakan, ya, ayat 11, ya, ayat 11. Demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga.
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Saya lompat ayat 16 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara perhatikan, ya. Nah, saudara kalau belajar kitab Wahyu dalam Wahyu pasal 13 ya, pada ayat 1 dan sampai berikutnya atau Wahyu pasal 13 ini kita bicara mengenai ya antikris dan nabi palsu. Nah, kita sekarang seluruh dunia mengalami keadaan yang seperti ini. Belum pernah terjadi hal seperti ini, saudara. Ya, ya kalau pandemi, misalkan demam berdarah, itu biasanya lokal, saudara nggak sentuh. Ya, kemudian pandemi yang ada di Afrika itu apa? Ya, nah, itu biasanya lokal, ya dan sebagainya. Ya dulu influenza dulu pernah jadi pandemi juga itu ya, ya bisa diatasi. Namun ini sepertinya ini berbeda, saudara. Apa yang terjadi ini, saudara? Ya, corona ini. Ketika dikabarkan corona masuk ke Indonesia dan ada 2 orang yang terkena, itu kan baru bulan berapa itu? Bulan 2 atau bulan berapa itu, saudara? Ya, iya. Tiba-tiba saja dengan cepat menyebar. Tiba-tiba di Papua terdengar ada yang sudah kena corona. Di mana ada terkena corona? Bahkan seluruh dunia sekarang ini, saudara, terkena corona. Ya, semua orang ya sekarang ini sudah kita bukan rahasia lagi ya. Kita semuanya harus pakai masker kemana-mana, saudara ya. Kita sekarang tidak bisa ketemu salam-salaman. Dulu kita salah ketemu, salaman, cipika, cipiki. Sekarang ini masalah, saudara. Ya, dulu kalau kita ketemu tidak salaman, sombong amat. Ya. Apalagi ngomong sama kita lagi ngomong-ngomong dia pakai masker, wah menghina sekali itu, ya. Menghina itu. Memang mulutku bau apa? Begitu ya. Tapi sekarang ini kalau tidak pakai masker masalah, saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-16 ya. Ya. Nah, ini firman Tuhan dari firman Tuhan ya. Dan ia menyebabkan ya sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahi. Alkitab mengatakan ia menyebabkan. Saya tidak katakan, saya tidak persis katakan bahwa keadaan ini memang disebabkan, tapi Alkitab mengatakan ia menyebabkan. Ya. Sehingga semua orang diberi tanda pada tangan kanannya, punggung kanannya dan pada dahinya. Saudara. Dan sekarang oleh karena corona ini semua institusi termasuk gereja juga, kami juga menyiapkan apa saudara selain kita hand sanitizer, ada juga kita siapkan untuk cuci tangan ya sebagainya, itu masuk harus dicek dengan ya termogan didit ya didit, wah saudara ya saudara perhatikan kenapa harus dicek suhu tubuhnya di dahi dan di punggung tangan, kok tidak di punggung kita gitu ya. Ya. So kasih Tuhan, ini rupanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi menurut saya ini masyarakat dunia sedang digiring untuk dibiasakan. Sebab nanti antikris nanti akan memberikan tanda, yaitu tanda antikris nanti, ya
pasang microchip di dahi dan punggung tangan. Dan seluruh aktivitas ya, bisnis apa saja nanti yang kita lakukan, perjalanan ke apa semuanya melibatkan itu semuanya. Sebab tanda antikris nanti microchip nanti itu akan memuat data kita lengkap termasuk account kita, keuangan kita apa semuanya. Bahkan mungkin pembayaran gaji nanti akan ditransfer lewat itu semuanya, saudara. Dan itu nanti orang yang menerima microchip itu nanti akan bisa dipantau di mana-mana. Bisa sama seperti kita punya app itu ya. Iya, karena itu ya. Bisa dipantau keberadaan di mana, saudara. Nah, sekarang ini kan banyak orang agak simpang siur tentang apa namanya? Ini loh apa? Bukan microchip ya. Kok saya lupa, saudara. Tiba-tiba vaksin ya. Haleluya ya. Saudara, banyak orang simpang siur. Ada yang memberitakan, "Oh, jangan terima vaksin." Ada yang mengatakan, "Oh, enggak masalah," dan sebagainya. Nah, saudara kasihan Tuhan, saya sampaikan dari tempat ini ya. Kalau vaksin ini tidak mengikat, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau mengharuskan, itu harus ada pemasangan microchip sebagai tanda bahwa orang itu sudah divaksin dan sebagainya. Ya, kita harus bertanya, ya, lebih jauh lagi, harus mencari tahu lebih jauh lagi, saudara. Nah, saya sampaikan hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan, "Oh, jangan divaksin," enggak. Kalau memang tidak ada masalah, tidak apa-apa. Saya akan lebih dulu memberikan diri untuk divaksin. Ya toh? Itu kan untuk keamanan kita. Tapi kalau memang ada syaratnya, harus penanaman microchip dan sebagainya. Dan itu semuanya yang sudah saya sampaikan tadi itu, ya, memuat semuanya itu, ya kita harus ya bijaksana, saudara Tuhan. Dan nanti kalau itu diberlakukan, ketika antikris berkuasa, memang akan terjadi. Bahwa orang yang tidak menerima tanda antikris nanti tidak bisa membeli dan menjual. Orang tidak akan bisa berpergian kemana-mana. Saudara. Karena apa? Syarat itu harus digenapi. Tapi puji nama Tuhan. Kita yang ya mengenal firman Tuhan, mengenal Allah kita, ya, kita tidak akan pernah merasa takut itu semuanya. Ya, ya, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara kasihan Tuhan. Nah, inilah tanda-tanda ya yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dalam dunia yang sekarang kita alami ini membuktikan bahwa memang kita ini sudah memasuki masa akhir zaman. Ya, karena itu ya saya minta kepada umat Tuhan dimanapun berada, mari kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun ibadah kita hari ini tidak seperti bisa kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Mari kita tetap mencari Tuhan. Jangan kemudian orang Kristen malah mengambil keuntungan, mengambil kesempatan. Saya mau ikut ibadah di rumah aja, live streaming, ya, sambil live, sambil apa namanya saudara, ya, sambil kegiatan yang lain kadang-kadang, saudara, akan bisa bertumbuh dengan baik. Usahakan tetap datang mencari Tuhan, ya, jangan takut, ya, kalau kita masih bisa mencari Tuhan, datang beribadah, ya, mari kita datang beribadah kepada Tuhan, ya, mari kita saling menguatkan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan melalui kehidupan dan pelayanan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Baik, kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Aku mengasihi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Silakan hambanya. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan
merindukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Terima kasih buat anugerah belas kasihan Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami, merawat hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah utus menjadi penyambung lidah Tuhan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman, supaya kami umat-Mu di Geberok Tabanan selalu setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Buka mata kami Tuhan, buka pikiran, buka roh kami, supaya kami selalu melihat kebenaran-Mu. Biarlah kami selalu memiliki satu kepentingan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Pada waktu kami berdoa, pada waktu kami bernyanyi, pada waktu kami menyembah Tuhan, pada waktu kami memandang firman-Mu, membaca merenungkan, benar-benar bahwa kepentingan surgawi melampaui seluruh kepentingan yang kami miliki dalam kehidupan kami, supaya kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Yonatan yang dengan tulus dan pahwayuan, penghilaman, penyingkapan kebenaran firman Tuhan sudah memakai hidup. Berkati dia secara pribadi, berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati segala aktivitas kehidupannya, dan lindungi dia Tuhan dalam segala pergerakannya dalam pelayanan. Biarlah selalu sehat, sehingga semakin banyak orang dikuatkan, dibangun dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu tempat ini bersekutu dengan Engkau, membawa hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagaimana Tuhan menyerahkan hidup yang terbaik. Putra mahkota Allah telah datang ke muka bumi. Di akhir pelayanannya dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya telah terpecah-pecah oleh karena pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dari segala pelanggaran dosa kita, yang menjauhkan segala dosa kita dari utara ke selatan, timur dan barat, dari bumi ke langit. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayakah anggur yang kita usung ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan suaramu, penyembahanmu yang terbaik pagi hari ini. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Hormat pujian. Haleluya. Kasih setia. Sebab kebaikan kasih setiamu. Terima kasih Haleluya. Kau sungguh indah. Kemurahanmu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus Tuhanku. Yang ditinggikan, Kau yang layak dipuji, Penyelamat hidup. Kau yang layak disembah, Engkau layak. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Oh, haleluya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Glory bagimu. Hormat Segala mulia kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik. Anugerahmu mulia. Anugerahmu tak terbatas. Haleluya. Pengagungan hormat bagi Tuhan. Allah yang telah berkorban supaya kami hidup untuk-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidupku di bawah mesbah, menjadi korban yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ini hidup kami. Jadikan kami saksi dimanapun kami berada. Amin. Memberitakan kedatangan Kristus kepada dunia. Mulai dari diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, tetangga-tetangga kami, bahkan orang yang kami jumpai, kami harus memberitakan siapa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita menaikkan doa-doa syafaat kita dari tempat ini untuk negara kita dan seluruh jemaat di GBI Roktabanan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di masa ini Tuhan, tanda-tanda akhir zaman telah Engkau perlihatkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Biarlah para pemimpin di negeri ini Tuhan, di Indonesia Tuhan, boleh senantiasa berjalan dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Terus mendengarkan hikmat daripada Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi bangsa kami di masa yang sulit ini Tuhan. Untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang terjadi di negeri kami saat ini Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami mulai dari tingkat presiden sampai ke tingkat yang paling bawah Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah hikmat marifat yang datang daripadamu Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Dan mereka boleh menentukan setiap keputusan terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu dimanapun berada Tuhan. Biarlah gerejamu, umatmu Tuhan yang telah Engkau bangun Tuhan di atas batu karang yang teguh, boleh terus menjadi saksi kebenaran-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya setiap firman yang telah ditabur dengan percucuran air mata Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu boleh terus bertumbuh Tuhan di setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menang Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-Mu di GBI Rock Tabanan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami terima, apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk terus boleh fokus memandang rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami Bapak Teguh Musriono beserta keluarga Tuhan, anak cucu dan menantu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus tercurah untuk mereka Tuhan. Kau boleh membimbing kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk terus mengenal Engkau yang Allah yang benar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama yang indah, nama yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita menerima doa berkat. Saya undang jemaat bagi berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami sangat merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, izinkan mau berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani umat Tuhan. Dalam pelayan apapun Tuhan memberkati. Mengurapi para hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Amen. Untuk kepakai memberkati umat Tuhan dalam waktu-waktu yang akan datang.
Demikian pula Tuhan, kami hari ini berdoa juga untuk umat Tuhan yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menjangkau mereka dan menyembuhkan, memulihkan mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau. Karena daripada Tuhan semuanya itu, dan Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar umat akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kembali ke aktivitas mereka masing-masing sepanjang minggu yang akan kami jalani. Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan. Amin. Kami mohon berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan. Sebab sungguh tanpa penyertaan Tuhan khususnya di saat-saat ini. Oh Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan seperti biasanya Tuhan. Karena itu, mari ya Tuhan, curahkan berkat-Mu atas umat-Mu semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkat kedua tanganmu untuk beribadah berkat daripadanya. Tuhan yang kepadanya telah datang untuk beribadah adalah Bapa yang sangat mengasihi engkau. Dia telah mengampuni segala kesalahan dan dosa. Dia telah berkenan menerima seluruh persembahan ibadah yang telah engkau persembahkan kepadanya pada hari ini. Tuhan berkirang atas engkau. Dari tempatnya yang maha tinggi Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati engkau. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dan oleh segala berkatnya itu, maka engkau akan tinggal aman dimanapun dan kemanapun engkau pergi. Karena kuasa darahnya menutup bungkus engkau, keluargamu dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar engkau. Dan oleh segala berkat Tuhan itu, maka engkau akan terpelihara sempurna. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan mampu mencukupkan, bahkan melimpahkan segala berkatnya. Dan apa saja yang kau usahakan akan dibuatnya berhasil, karena Tuhan memberkati engkau. Tidak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, karena Tuhan akan berjarang menjadi perisaimu. Tuhan akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Siapa yang memberkati maka diberkati Tuhan, tapi siapa mengutuk engkau akan dikutuk Tuhan. Karena itu bersukacitalah engkau dalam Tuhan. Berbahagialah engkau sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu hari ini pulanglah dengan sejahtera yang penuh, dengan sukacita yang penuh, dengan segala berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dan keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dalam urapan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus turut menyertaimu, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang 2 kali bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kita. Baik saudara terima berkat ini percaya, bersama-sama kita katakan haleluya.